طلع البدر علينا. Teruntuk guru kita Al-Alim Al-Alamah Adailallah Ahinna Filah Al-Fadil Illallah Al-Habib Habibuna wa Habib Rasul Al-Habib Muhammad Raihan Al-Qadri dengan segala penuh hormat al-waqtu wal makan tafadhal bihormat. Al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, panitia, keluarga besar daripada acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Ustadz Olin sekeluarga yang pada malam yang mulia ini menjadi wasilah dan perantara, menjadi sebab hadirnya kita di acara yang mulia dalam rangka peristiwa yang mulia, memperingati kejadian yang mulia, yakni dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Kita doakan semoga keluarga besar Bapak Olin, Ustadz Olin, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi keluarga dan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah, yakni Pak Yayan Sunaria. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi keluarga dan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, para pemuda, para pemudi sekalian, umat yang mulia, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta mudah-mudahan pada malam yang mulia ini hadirnya kita Allah catat sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan air hujan yang turun menjadi obat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudara, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Pada malam yang mulia ini Allah memberikan kita karunia, Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa,
yakni nikmat bisa berkumpul, bermuajahah, dan salah satu hal di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, kita bisa bersilaturahmi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya oleh Allah, hendak rezekinya diluaskan oleh Allah, maka hendaknya dia falyasil rahimahu, menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam. Saudara-saudara, hadirin hadirat, silaturahmi adalah perkara yang mulia. Silaturahmi adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi juga adalah salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan, untuk mencuri perhatian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahabu tahabu wa tasafahu, hendaknya kamu saling mencintai, kata Nabi Muhammad. Hendaknya kamu saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Hendaknya kamu saling bermusafahah. Apa itu musafahah? Musafahah itu adalah salaman, berjabat tangan, saling merangkul, saling mencintai. Maka niscaya apabila engkau melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka engkau akan menjadi orang yang telah dapat mencuri perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak saudara-saudara, saya dan Anda adalah orang yang sebelumnya tidak pernah bertemu, yang sebelumnya tidak pernah bertatap muka, tetapi dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, Allah mempertemukan kita dalam acara yang mulia, dalam peristiwa yang mulia. Acara apa? Peristiwa apa? Yakni peristiwa dan acara peringatan manusia yang mulia, acara perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan juga kepada Allah pada malam yang mulia ini. Lisan-lisan kita dihiasi dengan zikrullah, lidah-lidah kita basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, lisan yang paling baik, mulut yang paling baik adalah lisan dan mulut yang basah karena berzikir kepada Allah, lisan dan mulut yang basah karena bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadirin hadirat, apabila kita ingin mengetahui hati kita itu tenang atau tidak, ingin mengobati kegelisahan dalam kehidupan kita, ingin mengobati setiap kegelisahan dalam hati kita, Allah memberikan kita solusi, Allah memberikan kita cara. Apa cara dan solusi itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan menyebut nama Allah, engkau bertasbih, engkau bertahmid, engkau bertabjid, engkau baca Al-Quran, engkau membaca takbir, engkau membaca sholawat, engkau membaca tasbih, maka itu telah menenangkan hatimu. Saudara-saudara, saudara-saudara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak sedikit di antara kita, Bu, tidak sedikit di antara kita, Pak, kalau mencari kemuliaan, kalau mencari ketenangan, kalau mencari ketentraman, bukan pergi ke musola, bukan pergi ke masjid, bukan ngambil Al-Quran, tetapi mereka datang ke tempat maksiat, mereka menenggak minuman keras, mereka memakai narkoba. Ketika ditanya, kenapa engkau perbuat seperti itu, kenapa engkau melakukan seperti itu, dia menjawab, untuk menenangkan pikiran saya. Padahal saudara-saudara, Allah memberikan cara yang paling baik, Allah memberikan alternatif yang paling baik. Apabila kita memiliki masalah dalam urusan dunia, baik itu urusan usaha, baik itu urusan keluarga, baik itu urusan harta, maka Allah bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Saudara-saudara, ini adalah Isra wal Mi'raj, terjadi di bulan Rajab. Di bulan Rajab dianjurkan memperbanyak baca tasbih, dianjurkan memperbanyak baca istighfar, dianjurkan memperbanyak baca sholawat,
dianjurkan memperbanyak mengerjakan amal-amal saleh, dianjurkan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Allah memiliki 12 bulan khususnya bagi kita umat Islam. Minha, di antara 12 bulan itu Bu, ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab. Nah, saudara-saudara, ketika datang kepada kita bulan Rajab, gunakan bulan Rajab untuk menambah kualitas iman kita kepada Allah, menambah kekhusyuan kita kepada Allah, menambah amal ibadah kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, agar tidak berlalu bulan Rajab berganti dengan bulan Sya'ban kecuali kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka itu dianjurkan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Bukan cuma doa, saudara-saudara, bukan cuma mohon kepada Allah, tapi selain kita berdoa, kita tunjukkan kita mengakukan amal soleh di bulan Rajab. Sebab sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, kita memasuki yang namanya bulan Ramadan. Makanya saudara-saudara, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah. Maksudnya bulan Allah itu apa, Beb? Perbanyak istighfar di bulan Rajab, banyak mohon ampun di bulan Rajab. Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Orang yang mohon ampun di bulan Rajab tidak sama pahalanya, keterkabulan doanya dengan dia meminta di bulan selain di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini bulan istimewa, Bu. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Apa kata beliau? Sungguh mengherankan apabila telah berlalu bulan Rajab tetapi engkau tidak mendapatkan ampunan Allah. Saudara-saudara, ini bulan Rajab, jadikan bagi kita untuk menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan karunia Allah. Sehingga para ulama, Bu, dengarkan baik-baik, di bulan Rajab dianjurkan memperbanyak istighfar. Perbanyak baca istighfar. Yang dianjurkan membaca istighfar, Rabbil firli warhamni watub alayya. Itu dibaca subuh 70 kali, kemudian habis sholat isya 70 kali. Rabbil firli warhamni watub alayya. Ya Allah, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku, kasihilah aku. Watub alayya, dan terima taubatku ya Allah. Kata para ulama, siapa orang yang membaca amalan ini di bulan Rajab, habis sholat subuh 70 kali habis sholat isya, maka diharamkan jasadnya dimakan api neraka, saudara-saudara. Maka itu di bulan Rajab, Bu, perbanyak baca istighfar. Di bulan Sya'ban, kata para ulama, perbanyak baca sholawat. Karena pada bulan Sya'ban turun ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Itu ayat turun di bulan
Sya'ban. Maka dianjurkan di bulan Sya'ban selain beramal soleh, perbanyak baca sholat, perbanyak baca sholat. Sholawat semuanya bagus, sholawat semuanya baik. Habib, saya biasa mengamalkan sholawat Allahumma salli ala Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim. Bagus, itu namanya sholawat al-Fatih. Ada lagi sholawat namanya tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ada lagi namanya sholawat Jibril. Ada lagi namanya sholawat babi rahmatillah. Macam-macam sholawat, ribuan macam sholawat. Tetapi untuk orang awam, untuk kita yang tidak ngerti, untuk kita yang sibuk karena mungkin punya urusan kerja, dagang dan lain sebagainya, maka kata para ulama, amalkan sholawat yang paling pendek. Apa sholawat yang paling pendek? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam. Sambil berkendaraan baca sholawat, sambil kita berjalan baca sholawat, sambil kita berdiri baca sholawat. Saudara-saudara, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Mugharrib ila Hadratillahi Allamul Ghuyub, itu kitab Mukasyafatul Qulub, Bu, Pak, dikarang oleh ulama besar, dikarang oleh wali besar, dikarang oleh orang yang hebat. Siapa pengarangnya, Habib? Pengarangnya adalah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dikenal di kemudian hari namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Beliau pengarang kitab Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab itu dijelaskan, saudara-saudara, apa kata Imam Ghazali? Ada satu riwayat, sesungguhnya orang-orang yang suka bersolawat memiliki keistimewaan yang hebat, memiliki keistimewaan yang mulia. Apa di antaranya keistimewaan orang yang baca solawat? Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, hadirin hadirat, Allah ciptakan satu malaikat. Malaikat itu Allah suruh berendam di suatu sungai di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian malaikat itu memiliki yang mana 1000 sayap. Masing-masing sayap memiliki bulu sebanyak makhluk hitungan Allah. Siapa yang tahu makhluk Allah? Baik dari binatang, baik dari jin, baik dari manusia, baik dari hewan, baik dari tumbuhan. Setiap satu bulu manusia malaikat itu memiliki satu sayap yang banyaknya bulunya itu sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat itu merendamkan dirinya, menyelamkan dirinya di dalam lautan bawah arsy, Allah perintahkan naik. Ketika malaikat itu naik, mengepakkan sayapnya, kemudian jatuhlah air dari setiap bulu yang banyak di diri malaikat itu sebanyak makhluk Allah. Bulu itu meneteskan air. Setiap air Allah ciptakan dari tetesan air itu, Allah ciptakan dari satu bulu satu malaikat. Satu bulu satu malaikat. Coba bayangkan, dari sekian banyak bulu malaikat itu, setiap bulunya menjatuhkan air. Airnya itu tetesannya Allah ciptakan malaikat. Semua malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan malaikat yang tadi, Allah perintahkan apa? Perintahkan untuk memohon ampun kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kamu baca solawat, kamu diaminkan, kamu diampunkan, dimohonkan ampun kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Karena itu saudara-saudara, ini bulan Rajab, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, agar nanti di bulan Sya'ban kita lebih enteng, kita lebih mudah, kita lebih semangat untuk melaksanakan ibadah menuju Ramadan. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, nikmat mana yang engkau dustakan? Nikmat mana yang tidak engkau syukuri? Sekian banyak nikmat yang Allah berikan, Bu. Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita uang, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita saudara, Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah hanya minta waktu kita sedikit, Allah hanya minta waktu kita sebentar. Apa waktu itu saudara-saudara? Allah hanya manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, kata Allah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan, ayo menuju kesuksesan. Allah enggak minta kita segalanya, tidak. Allah hanya minta kita supaya kita jangan meninggalkan dan melupakan Allah. Saudara-saudara, Bu, hadirin hadirat, tolong disimak baik-baik. Kamu Allah kasih waktu, kamu Allah kasih harta, kamu Allah kasih istri, kamu Allah kasih anak, kamu Allah kasih kekayaan. Allah cuma manggil hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat, kata Allah. Ayo sholat, kata Allah. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Allah yang minta cuma 5 menit. Berapa banyak di antara kita, Bu, yang tidak pandai bersyukur? Allah berikan nikmat, Allah berikan kekayaan. Subhanallah. Sungguh berbeda kita dengan orang soleh. Dengarkan ucapan saya baik-baik. Orang soleh, Bu, Pak, rela meninggalkan sesuatu, rela kehilangan sesuatu demi mendapatkan Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kita manusia rela kehilangan Allah, rela meninggalkan Allah untuk mendapatkan sesuatu. Coba kita lihat, Bu, kita introspeksi diri. Terkadang kita ini, Bu, maaf berbicara, maaf ngomong, Bu, dengarkan baik-baik. Terkadang kita ini kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita ini sama kayak binatang, saudara. Sama kayak, maksudnya apa, Bu? Binatang subuh bangun, kita juga bangun. Binatang, kamu lihat ayam bangun subuh. Ayam nggak sholat wajar, nggak punya. Kalau manusia nggak sholat, manusia meninggalkan ibadah, manusia meninggalkan ibadahnya, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan ketaatannya. Kita introspeksi diri, saudara-saudara. Kita perbaiki diri. Bukankah Allah memberikan segalanya untuk kita? Bukankah Allah memberikan kita jasmani? Allah memberikan kita makan. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Jangan pernah takut dengan uang. Jangan pernah takut dengan harta. Berapa banyak di antara kita, Pak, kenapa sampai nggak sholat? Pak, kenapa sibuk kerja, Beb? Kalau saya nggak kerja, saya mau makan apa? Beb, kalau saya nggak kerja, nanti anak saya mau makan apa? Sementara sholat dia tinggalkan, sementara kewajiban dia tinggalkan. Saudara-saudara, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar dari Mesir, beliau pernah mengatakan, dengarkan baik-baik, yang sibuk kerjanya kerja, yang sibuk cari uang sampai nggak sholat, yang sibuk cari uang sampai nggak sholat. Dengarkan baik-baik. Simple, saudara-saudara. Simpelnya apa? Kau dapati Allah, kau akan dapati segalanya. Kau ambil Allah, kau taati Dia, kau ikuti perintahnya. Waktu sholat ya sholat, waktu ibadah ya ibadah, waktu suruh tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, begitu indah ucapan beliau. Apa kata beliau? Beliau ingin mengajarkan kepada kita yakin kepada ketentuan Allah, yakin atas apa yang telah dijamin oleh Allah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi?
idza lam ta'rif unwana rizkika fa'lam anna rizqaka ya'rifu unwanak. Bu, dengerin baik-baik. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi bilang, idza lam ta'rif unwana rizkika, kalau kamu nggak tahu alamat rizkimu di mana, kita nih kan nggak tahu rizki kita besok di mana, betul? Fa'lam anna rizqaka ya'rifu unwanak. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ingatlah, ketahuilah rizkimu tahu di mana alamatmu. Jangan sibuk cari uang, jangan sibuk cari harta sampai meninggalkan sembahyang, sampai meninggalkan sholat. Jangan. Allah sudah atur rizki kita di mana, dan rizki kita tahu di mana alamat kita. Maksudnya bagaimana Habib? Ya, ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, ayo mari sholat. Yang sibuk tinggalkan kesibukannya, yang lagi kerja tinggalkan, yang lagi sibuk main game tinggalkan dulu. Allah manggil kita, Allah lagi sayang, Allah lagi. Saya mau tanya nih sama yang hadir, bagaimana perasaan kalau kita punya kekasih, kekasih kita manggil kita tetapi kita tidak menyaut atau tidak memenuhi panggilan kekasih kita? Apa perasaan kekasih kita? Pasti mah. Begitu juga Allah. Allah sayang dengan kita, Pak. Allah sayang dengan kita, Bu. Dari sekian banyak maksiat yang kita lakukan, Bu, Pak, dengerin. Kita keluar rumah maksiat, betul? Kita masuk di rumah maksiat, betul? Beb, kalau maksiat di luar rumah saya paham, Beb. Tapi kalau maksiat dalam rumah bagaimana, Beb? Kamu lihat, apakah anak-anakmu termasuk anak yang ibadah? Apakah anak-anakmu taat kepadamu? Apakah anakmu mau mengerjakan sholat? Kalau anakmu tidak mengerjakan sholat, berarti kamu telah bermaksiat, membiarkan kemungkaran berada di dalam rumahmu. Kemudian saudara-saudara, maksiat di dalam rumah ini banyak. Kita masuk rumah, ngelihat TV, betul? Ngelihat TV, di dalam TV, oh dengarkan gosip, itu maksiat. Dengarkan apa, adu domba, itu maksiat. Dengarkan berita bohong, itu maksiat. Dengarkan pejabat-pejabat koruptor, itu maksiat. Dengarkan pemimpin-pemimpin zalim, itu maksiat. Betul enggak? Betul enggak? Maksiat ada di luar rumah, ada di dalam rumah. Karena itu kita bertobat kepada Allah, mohon ampun mumpung di bulan Rajab. Allah sayang dengan kita, Bu. Dari sekian banyak dosa kita, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa bibir, dosa lidah, dosa kaki, dosa kepala, semuanya punya dosa. Tangan punya dosa. Maksudnya dosa tangan, mengambil yang bukan hak miliknya, menyentuh yang bukan mahramnya. Nih yang muda-muda nih, hati-hati nih, nyentuh yang bukan mahram, pura-pura nyenggol, desak-desakan, haram. Ini perhatikan nih, pergi ke majelis, suka datang maulid, suka datang pengajian, pulangnya goncengan, saudara-saudara. Maksiat. Itu maksiat tangan. Apalagi maksiat, Beb? Maksiat tangan, membunuh orang tanpa sebab, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan agama. Itu maksiat dosanya tangan. Kemudian mencuri, gak boleh. Menganiaya orang dengan tangan, tidak boleh. Yang kedua, maksiat mata. Ini yang susah dihindarkan, saudara. Melihat aib orang, melihat orang, na'udzubillahi min. Kemudian maksiat mulut, ya Allah, ngadu domba orang. Kamu tahu nggak? Katanya fulan, kamu tuh begini-begini. Nanti ngomong lagi sama orang lain, katanya kamu, si fulan itu begini-begini, akhirnya berantem. Itu maksiatmu. Yang parah ini kadang ibu-ibu, saudara-saudara, sambil cari kutu. Kamu tahu nggak itu? Orang sebelah itu
beli mobil, beli kulkas. Bingung saya, mungkin ngepet kali. Kerja enggak, sambil cari kutu ngomongin orang, ada enggak? Ada enggak? Itu maksiatmu. Nah saudara-saudara, dari sekian banyak maksiat itu, Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita. Makanya Allah bilang apa? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Bu, Pak, kenapa sih setiap Allah panggil salat Allah masih sayang dengan kita? Ya, dari sekian banyak dosa Allah bilang melalui nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang salat 5 waktu, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Tidakkah kamu melihat, apakah kamu melihat, andai kata Rasulullah, ada sungai di depan rumah kamu dan kamu mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam satu hari, apakah masih tersisa kotoran di dalam diri kamu? Para sahabat menjawab, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, kalau kami sehari mandi 5 kali tidak akan kotor badan kami, tidak akan bau badan kami. Kadzalika shalah, kadzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataaya. Begitulah salat, begitu juga salat. Bu, Pak, orang yang salat 5 waktu dalam sehari, Allah ampunkan dosanya karena melaksanakan salat. Dosa mata Allah ampuni, dosa mulut Allah ampuni, dosa tangan Allah ampuni, dosa kaki Allah ampuni, dosa lidah Allah ampuni. Semua dosa akan bersih dengan melaksanakan salat, dengan melaksanakan salat. Oleh karena itu saudara-saudara, yuk mari, Pak, Bu, ini peristiwa Isra Mi'raj hanya peringatan untuk kita. Hanya peringatan apa sih, Beb? Ya, yang belum sholat, ayo sholat. Bu, azab kubur itu perih, azab kubur itu sakit, azab kubur itu sedih, menyedihkan, menyakitkan, perih, sakit. Azab kubur itu nyata. Saudara, saya mau cerita. Dulu ada kejadian, saudara, di dalam kitab. Ada 2 orang bersaudara. Kemudian saudara yang paling tua meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sapu tangan adiknya jatuh, atau barang berharga adiknya jatuh ke dalam kubur. Akhirnya saudara-saudara, sang adik ini menggali kembali kuburan kakaknya. Baru dilihat, tidak sampai 1 jam, kakaknya yang pertamanya rambutnya hitam putih, saudara-saudara, uban. Kemudian ada memar di mukanya, memar membiru, saudara, mengeluarkan cairan yang busuk, tulang-tulang rusuknya patah. Sang adik pergi kepada ibunya, Bu, iya nak, ada apa? Saya mau tanya, amalan kakak dulu masih hidup apa? Ya enggak ada, seperti biasa aja. Tidak, Bu, tadi saya gali kuburannya, saya dapati jenazah, jasad kakak saya hancur lebur seperti orang yang digebukin, dipukulin, saudara-saudara. Enggak sampai 1 jam, saudara-saudara. Akhirnya ibunya dengan nangis mengatakan, nak, kakak kamu itu baik, kakak kamu itu bagus orangnya, cuma 1 kekurangannya. Apa, Bu? Kakak kamu emang bagus, tapi setiap kali ada panggilan azan, kakakmu nggak mau sholat. Setiap kali terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, kakakmu suka menunda-nunda sholat sampai dia tidak sholat. Karena itu mungkin Allah mengadab kakakmu, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini pelajaran. Azab kubur itu memang nyata, Bu, Pak. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ingat baik-baik, Pak, ya. Saya di sini cuma peringat, memberi peringatan. Untuk siapa, Beb? Untuk saya pribadi. Dan sisanya
untuk semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika orang-orang penghuni neraka Pak ditanya sama Allah, masalakakum fi saqar, hei penghuni neraka, apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka? Orang neraka bilang apa? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, yang buat saya masuk ke dalam neraka saat ini karena saya dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Mumpung masih hidup Bu, yang muda-muda ajarkan anaknya sholat. Mumpung masih ada umur, Allah masih cinta, masih memberikan kesempatan. Yuk mari sholat, waktunya sholat. Isra Mi'raj ini perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat, menerima perintah sholat, menerima amalan sholat. Karena itu sebelum saya tutup tausiah saya, mari saudara-saudara yang belum pernah melaksanakan sholat atau jarang melaksanakan sholat, Bu, saya kasih satu cara. Kalau pengen banyak uang, kalau pengen hartanya berkah, kalau pengen anaknya berbakti, satu kuncinya, perbanyak sholat, jaga sholat, pelihara sholat, jaga waktu sholat. Jangan kamu ngarep rezeki banyak, uang banyak, anak taat. Kalau kamu nggak sholat, Allah akan uji kamu dengan kemelaratan, Allah uji kamu dengan kemiskinan, Allah uji kamu dengan anak yang durhaka. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, para ulama dari zaman dulu menjaga sholat itu sangat luar biasa. Bu, Pak, saya dengan Anda nih sampai umur ada yang 60, ada yang 70, ada yang 30. Kadang-kadang sholat 5 waktunya kadang zuhur sholat asar tidak, kadang asar sholat maghrib tidak. Ya Allah, terus kita doa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Ya Allah, masukkan saya ke golongan orang-orang soleh. Malaikat yang dengar kesel Bu, malaikat yang dengar marah. Kata malaikat, ini orang gak sholat tapi mau masuk surga. Ini orang minta duit, minta rezeki, minta pangkat, kedudukan, tapi gak sholat. Untung kata malaikat kamu masih hidup. Kalau kamu udah masuk ke dalam lahat, sudah saya injek-injek. Saudara-saudara, betul apa betul? Jadi jangan sampai gak sholat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kenal Habib Abdullah Al-Haddad? Habib Abdullah Al-Haddad ini Bu, dengerin baik-baik, umur 9 tahun kena penyakit cacar. Penyakit cacar sampai mengenai mata beliau, sampai mata beliau buta, saudara-saudara. Tapi Allah berikan ujian, penyakit cacar sampai membutakan kedua matanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Allah ganti dengan pandangan mata batin. Di umur ke-12 tahun atau di umur 10 tahun, Habib Abdullah Al-Haddad berhasil menghafal Al-Quran, saudara-saudara. Padahal kondisi matanya Bu, di umur 14 tahun, Habib Abdullah Al-Haddad menghafal kitab Imam Ghazali. Ada kitab Ihya. Tahu kitab Ihya Bu? Kitab Ihya itu ada 5 jilid. 1 jilidnya tebalnya kayak Al-Quran. 5 jilid. Umur 14. Dengan kekurangan matanya Bu, 14 tahun hafal kitab Imam Ghazali, Ihya, Niyarul Ilm, Bidayatul Hidayah. Banyak kitabnya Imam Ghazali beliau hafalkan di usia 14. Sekarang anak-anak sekarang Bu, 14 tahun main slot. Anak-anak zaman sekarang 14 tahun narkoba. Betul? Minuman keras, mabuk, tawuran, berantem,
jadi begal, mencuri. Betul. Umur 14, Imam Haddad umur 14 tahun hafal kitabnya Imam Ghazali. Subhanallah. Habib Abdullah Al-Haddad umur 17 tahun, 15 tahun sholat dalam sehari 400 rakaat. 400. Saya tanya nih kamu nih. Saya tanya nih, saya kamu semuanya sama. Umur 30. Ada yang umur 30 sini? Ada yang umur 40? Umur 50? 60? Saya mau tanya, pernah sholat 400 rakaat enggak? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Boro-boro 400 rakaat, Bib. Sholat zuhur aja kadang kagak, Bib. Betul. Sholat asar aja kadang enggak dikerjakan. Betul. Alasannya ketika tanya kenapa? Sibuk kerja, Bib. Sibuk cari uang, Bib. Sibuk tugas, Bib. Saudara-saudara, tugas kamu dari manusia, pekerjaan kamu dari manusia, rizki kamu dari manusia, tetapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu. Ayo saya mau tanya, yang kasih kita rizki siapa? Ayo jawab, yang kasih kita makan siapa? Yang kasih kita hidup siapa? Yang kasih kita makan siapa? Yang kasih kita umur panjang siapa? Yang kasih kita duit siapa? Yang kasih kita kekuatan siapa? Kalau kita tahu itu milik Allah, dari Allah, maka wajib yang namanya melaksanakan perintah, wajib yang namanya tunduk kepada perintah Allah. Karena itu saudara-saudara, sebelum saya tutup saya tanya sekali lagi, sholat kira-kira kewajiban dari siapa? Kewajiban dari siapa? Perintah siapa? Kepada siapa kita menyembah? Kepada siapa kita sujud? Ayo jawab yang kompak, yang rame. Kewajiban dari siapa sholat? Dari siapa? Siapa yang perintahkan? Siapa yang nyuruh? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa raja alam semesta? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya sekali lagi, sholat penting atau tidak penting? Sholat penting atau tidak penting? Sholat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau sholat dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Sholat siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintahkan? Yakin Allah yang perintahkan? Yakin Allah yang nyuruh? Siap laksanakan sholat? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada hukum Allah? Siap tunduk patuh kepada perintah Allah? Siap ditegakkan syariat Allah? Siap laksanakan sholat? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau kita pengen bahagia, laksanakan sholat. Kalau pengen dapat uang banyak berkah, laksanakan sholat. Jangan lupa kalau dapat nikmat, jangan tinggalkan Allah. Jangan lupakan Allah. Siap cintai Allah, siap kejar ridha Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira dari tadi ucapan saya yang saya jelaskan, paham tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Penting tidak sholat? Penting tidak sholat? Orang kerja, kira-kira kerja bisa nggak jadi alasan meninggalkan sholat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Walaupun sesibuk apapun, mau sakit, mau capek, mau lapar, mau lelah, mau ahli maksiat, mau ahli ibadah, mau suci, mau kotor, yang namanya sholat tetap Habib, saya nggak bisa ngambil wudhu, di rumah saya nggak punya air. Allah kasih alternatif, pakai tayam, pakai debu. Makanya fungsinya ada ulama belah. Beb, saya nggak punya debu, saya nggak punya air. Beb, saya ini nggak punya baju, baju saya semuanya copot, najis. Apakah saya boleh sholat, Habib? Kata para ulama, boleh.
Sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Kalau sudah nanti pakaiannya suci, kalau sudah ada air, maka nanti sholatnya digan. Habib, saya di pesawat Beb, saya nggak mungkin turun nih. Sementara sekarang sudah jam 12, waktunya sholat doh. Bagaimana Beb, wajib nggak sholat? Wajib sholat. Kalau kata ulama ahli fikih, kamu pakai kendaraan, tapi kendaraan itu memungkinkan kamu bisa berhenti mencari tempat sholat, maka wajib kata para ulama berhenti mencari tempat sholat. Tapi kalau kalau kendaraan yang tidak memungkinkan kamu untuk turun seperti di pesawat, maka kamu sholat menghormati waktu. Nanti kalau sudah turun dari bandara ada masjid atau musola, maka wajib digan. Ada ulama yang mengatakan dua pendapat. Satu, kalau sholat sunnah gak perlu diulang, tapi kalau sholat wajib maka wajib Contoh, ibu mau ke Sukabumi, di Sukabumi macet, betul. Ibu sementara di situ di Sukabumi gak ada waktu, kepepet sudah, sementara macet, masjid jauh. Kata para ulama, alternatif pertama wajib turun, cari tempat yang terdekat. Yang kedua, kalau nggak bisa lagi, nggak bisa saking macet, nggak bisa untuk memungkinkan keluar, maka kata para ulama sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah selesai digan, paham tidak? Berarti sholat itu penting. Jadi kalau kita sibuk, capek, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Saya tanya sekali lagi, sholat penting tidak? Penting tidak? Wajib tidak? Siap tegakkan sholat? Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas? Paham? Sholat hukumnya? Ada orang yang ngomong, Beb saya capek. Sholat hukumnya? Saya lelah. Sholat hukumnya? Saya sakit Beb. Sholat hukumnya? Saya diimpus Beb. Sholat hukumnya? Saya stroke Beb. Sholat hukumnya? Saya patah tulang Beb, kaki saya patah. Sholat hukumnya? Yang namanya wajib tetap. Wajib. Makanya kata para ulama, Bu, dengarkan baik-baik, berapa banyak orang yang mati dalam keadaan kafir di dalam rumah sakit. Kenapa? Dia sakit tapi nggak Padahal kata Allah, kalau nggak bisa berdiri, sholat doh. Kalau nggak bisa duduk, telentang saudara, berbaring. Kalau nggak bisa lagi Beb, pakai mata. Sholat pakai mata. Nggak bisa lagi Beb, isyarat pakai hati. Hatinya sholat. Kalau tubuhnya stroke kaku, sholat pakai Beb. Sholat pakai hati nggak bisa. Ambil kain kafan, takbirkan 4 kali. Berarti itu orang sudah Jadi kalau orang masih hidup nggak ada alasan meninggalkan sholat. Paham nggak? Jelas nggak? Siap laksanakan sholat. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham nggak? Jelas gak? Alhamdulillah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, habis pulang dari majelis, yang belum sholat isya, sholat isya. Jangan majelis ini datang ke majelis sholawat sunnah. Hadir ke majelis sunnah. Tapi kalau kamu meninggalkan yang wajib demi yang sunnah, itu namanya bodoh. Meninggalkan yang wajib karena yang sunnah itu kerjakan yang wajib, sempurnakan dengan amalan Paham gak? Jadi bagaimana Beb? Sebelum datang ke acara sholat dulu. Karena itu setelah itu datang ke majelis. Jadi pahalanya berlipat kan. Yang wajib dilaksanakan,
yang sunnah dilaksana. Paham tidak? Paham tidak? Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir Bu, sebelum saya tutup, besok kalau mau ngaji bawa pulpen sama buku, bawa pulpen sama buku, karena kita ini bukan Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu Bu, pendiri mazhab yang nomor 3, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali dengar hafal. Saya tanya nih Ibu, dari tadi penjelasan saya, hadis yang saya ungkapkan, firman Allah, kira-kira hafal nggak? Sadar kalau bukan Imam Syafi'i? Sadar nggak? Kalau nggak sadar kebangetan. Sadar nggak? Kita Imam Syafi'i bukan? Imam Syafi'i bukan? Besok kalau ngaji bawa buku sama. Jadi kalau ada penjelasan, ada keterangan, ada hukum yang ibu nggak tahu, catat. Betul? Beb, saya paham di pengajian sampai rumah hilang. Betul? Apalagi suami nggak dapat gaji, suami nggak ngasih uang, buyar itu ilmunya. Paham nggak? Yang bapak-bapak juga sama. Di pengajian hafal, di pengajian paham, sampai di rumah berantem sama istri, hilang itu pengajian itu. Ilmunya hilang, yang tadi paham hilang. Betul apa betul? Besok kalau ngaji bawa buku sama, jangan buku yang gede-gede, jangan. Buku gede-gede itu buku untuk nagih hutang. Bawa notes. Tahu notes? Ada buku kecil, tulis nanti. Hari ini penjeramannya Kiai Fulan misalnya. Keterangannya ini. Sekarang penjeramannya Habib Rehan. Keterangannya ini, kesimpulannya ini, dalilnya ini. Besok ajengan ini, keterangan ini. Gitu. Insya Allah, kalau ibu seperti itu terus, ibu akan menjadi orang yang pintar dan insya Allah akan jadi orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya tanya sekali lagi, paham tidak penjelasan saya? Saya paham tidak apa yang saya sampaikan? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, saudara-saudara, sebelum saya tutup dengan doa, saya pengen mengumumkan satu pengumuman. Saya bawa air dari Pondok Tajul Alawiyin di Parung Bogor, punya Habib Bahar. Ini air untuk pembangunan pondok, harganya 10.000. Nanti dibantu sama laskar ataupun panitia, sambil kita sholawatan nanti airnya dijalankan. Tapi saya mohon jangan ada yang berdiri, biar nanti airnya mudah dibagikan. Jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Mau bantu beli air nggak? Mau nggak? Ibu bantu beli air, duitnya 10.000, dibelikan semen, pasir untuk kemaslahatan selama pondok itu ada, itu akan jadi tabungan ibu amal jariah di akhirat. Setiap ibu mengeluarkan uang, Allah ganti uangnya dengan yang lebih baik, banyak berkah. Betul? Amin ya rabbal. Mau sholawatan bareng-bareng? Mau sholawatan bareng-bareng? Sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dari tadi saya lihat orang sini ke ruang kompak, saudara-saudara. Kok bisa tahu, Beb? Dari sholawatnya aja yang jawab cuman bagian depan, yang di belakang sibuk ngomong, sudah. Sibuk makan, sibuk jajan, sibuk ngerokok, sibuk, semuanya sibuk. Betul apa betul? Mau ngaji apa mau makan?
Sambil ngaji sambil makan, ya pantesan bego. Mau ngaji apa sambil ngerokok? Mau ngerokok beb sambil ngaji, pantesan bego. Mau ngaji apa sambil ngomong? Mau ngaji sambil ngomong beb, pantesan waktu ngaji ngaji. Saya nggak ngelarang mau ngerokok. Kalau mau ngerokok nanti beli satu press, satu selop, masukin semua ke mulutnya. Saya nggak marah. Betul. Yang mau makan nanti beli makanan di rumah. Kalau sudah pulang dari majelis baru beli makanan. Saya nggak ngelarang yang jualan. Silakan jualan, bagus. Tapi yang salah nih yang dengerin pengajian. Kalau sudah pulang nanti baru beli 1 juta, 2 juta. Saya nggak ngelarang. Betul. Yang mau ngomong juga nanti kalau sudah pulang ngomong di rumah sampai mulutnya juga berbusa nggak apa-apa. Tapi jangan jangan di pengaji. Paham tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bareng-bareng semua. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna صلي وسلم وبارك عليه. صلى يا رامي على سيدي الله الله محمد يا رسول الله الله وعافيتي
Mudah-mudahan kita yang duduk ini Allah jadikan hamba yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah. Allah berikan kekuatan untuk beribadah. Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa aina ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.